legenda Ki Ageng Mirah dan sumpah yang tak terlupakan. Di tanah Ponorogo yang subur, di antara desa Golan dan desa Mirah, tersembunyi sebuah legenda yang telah diwariskan turun-temurun. Sebuah kisah yang membentuk adat, mengikat sumpah, dan memisahkan dua desa hingga hari ini. Kisah ini bukan sekadar dongeng, tetapi sebuah misteri yang terus hidup dalam ingatan masyarakat. Dahulu kala, hiduplah dua orang tokoh sakti di tanah Ponorogo, yaitu Ki Ageng Honggolono dari desa Golan dan Kiai Ageng Mirah dari desa Mirah. Keduanya memiliki kekuatan besar, tetapi juga keyakinan yang berbeda. Meskipun sama-sama dihormati, mereka tidak pernah benar-benar berdamai satu sama lain. Namun, takdir mempermainkan mereka. Putra Ki Ageng Honggolono, Joko Lancur, dan putri Kiai Ageng Mirah, Kencono Wungu, justru saling jatuh cinta. Cinta mereka begitu dalam, berharap dapat menyatukan dua keluarga besar yang selama ini terpecah. Namun, ada satu masalah besar. Joko Lancur dikenal sebagai pemuda yang gemar berjudi, berperilaku kurang baik, dan tak begitu taat pada ajaran leluhurnya. Sedangkan Kencono Wungu adalah gadis yang lemah lembut, santun, dan taat beragama. Kiai Ageng Mirah menolak keras hubungan ini. Baginya, menikahkan putrinya dengan Joko Lancur berarti menyerahkan masa depan keluarga kepada seseorang yang tak pantas. Jika kau menganggap putraku tak pantas, maka tentukanlah syaratnya. Aku akan membuktikan bahwa keluargaku mampu memberikan yang terbaik untuk Kencono Wungu. Kiai Ageng Mirah berpikir sejenak. Ia tidak ingin pernikahan ini terjadi, tetapi menolak secara langsung hanya akan membuat perselisihan semakin buruk. Maka, ia memberikan dua syarat yang hampir mustahil dipenuhi. Baiklah, Ki Ageng Honggolono, jika kau ingin pernikahan ini terjadi, penuhi dua syaratku. Pertama, buatlah bendungan yang dapat mengairi desa Mirah. Kedua, kirimkan lumbung padi sebagai seserahan, tetapi lumbung itu harus bisa berjalan sendiri menuju rumahku. Permintaan itu terdengar mustahil, tetapi Ki Ageng Honggolono adalah orang yang cerdik. Ia menggunakan berbagai cara, bahkan meminta bantuan ilmu hitam untuk mewujudkannya. Namun, Kiai Ageng Mirah tak tinggal diam. Ia meminta bantuan seorang pertapa sakti bernama Kluntung Waluh untuk menggagalkan usaha itu. Upaya Ki Ageng Honggolono hampir berhasil, tetapi upaya sabotase dari Kiai Ageng Mirah memperlambat pekerjaannya. Bajul Kowor, seorang pengikut setia Ki Ageng Honggolono, akhirnya berhasil mengalahkan Kluntung Waluh. Tetapi waktu terus berjalan. Hingga hari pernikahan tiba, persyaratan itu belum dapat dipenuhi. Ki Ageng Honggolono murka. Ia tak ingin kehilangan harga dirinya dan akhirnya memilih jalan terakhir, menggunakan ilmu hitam untuk menyelesaikan bendungan dan lumbung padi. Kau menipu, Ki Ageng Honggolono. Aku tahu ini bukan usahamu sendiri, melainkan tipu muslihat dan ilmu terlarang. Kiai Ageng Mirah marah besar. Pertempuran antara dua orang sakti pun tak bisa dihindari. Mereka saling serang dengan kesaktian yang luar biasa, hingga langit mendung dan petir menyambar pepohonan di sekitar mereka. Di tengah pertempuran itu, Joko Lancur dan Kencono Wungu yang tak sanggup melihat pertumpahan darah akibat cinta. Joko Lancur mengambil keputusan tragis bunuh diri. Joko Lancur percaya jika dunia tak mengizinkan mereka bersatu, maka kematianlah yang akan mempersatukan mereka. Saat kedua tubuh mereka jatuh ke tanah, darah mereka membasahi bumi dan sumpah kutukan pun terucap dari bibir Ki Ageng Honggolono yang patah hati. Demi arwah anakku, aku bersumpah, anakmu yang cantik jelita akan mati menyusul putraku. Warga desa Golan dan Mirah tidak boleh menikah satu sama lain. Barang dari desa Golan tak boleh dibawa ke desa Mirah, begitu pula sebaliknya. Segala sesuatu dari dua desa ini tidak akan pernah bisa bersatu. Warga desa Golan
tidak boleh membuat atap rumah dari jerami. Warga Desa Mirah tidak boleh menanam dan menggunakan bahan dari kedelai. Sumpah itu bukan sekadar kata-kata. Sejak saat itu, setiap kali ada yang melanggar, kejadian aneh selalu terjadi. Pernikahan yang melanggar kutukan ini berakhir tragis. Peralatan dari dua desa yang dicampur tiba-tiba rusak. Bahkan fenomena paling aneh adalah air Sungai Golan dan Sungai Mirah yang hingga kini tak pernah bercampur meskipun mengalir berdampingan. Hingga hari ini, sumpah ini masih dijaga dan dipercayai oleh masyarakat. Tidak ada yang berani melanggar karena setiap percobaan selalu berakhir dengan kejadian ganjil. Apakah ini hanya kebetulan atau memang ada kekuatan mistis yang menjaga sumpah itu tetap berlaku? Ilmu sains belum mampu menjelaskan fenomena ini secara menyeluruh, tetapi bagi masyarakat setempat, legenda ini lebih dari sekadar cerita. Ini adalah warisan, peringatan, dan bukti bahwa tidak semua hal di dunia ini bisa dijelaskan oleh logika manusia. Begitulah kisah Ki Ageng Mirah dan sumpah yang memisahkan Desa Golan dan Desa Mirah.